Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan berbagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap kami dimampukan untuk menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Amin. Bagian bacaan firman Tuhan Filipi pasal 2 ayatnya yang keempat, demikian bunyinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pemirsa Klavos yang berbahagia, saudara dan saya masih terus diajak untuk kita membawa kehidupan kita setiap hari. Kita harus menyadari, kita harus tahu bahwa kita hidup di dunia hanya dengan satu tujuan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus haruslah menjadi tujuan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kalau Yesus Kristus menjadi tujuan kehidupan kita, maka saya percaya perjalanan hidup kita tidak akan hidup untuk diri kita sendiri, tapi pasti kita akan tahu karena tujuan hidup kita itulah akan memampukan kehidupan kita untuk hidup seperti apa yang diinginkan oleh Kristus. Nah, oleh karena itu bacaan firman Tuhan saat ini, kitab Filipi ini, saudara dan saya mau diajak lewat apa yang disampaikan oleh Paulus bagi jemaat di Filipi, bagaimana supaya mereka bisa hidup menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Diminta untuk mereka janganlah hidup memperhatikan kepentingan mereka, tetapi mereka harus hidup memperhatikan kepentingan orang lain juga. Artinya, kalau orang bisa hidup untuk kepentingan orang lain juga, itu berarti dia tidak hidup untuk dirinya, tapi dia tahu apa tujuan hidupnya. Ada banyak orang Kristen menjalani perjalanan kehidupannya. Terkadang dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia mau menang sendiri, dia mau supaya orang memperhatikan dia, dia mau supaya orang menghargai dia, dia mau supaya hidupnya itu harus dipuji oleh orang dan lain sebagainya. Itu tanda bahwa dia hidup hanya untuk kepentingannya sendiri. Nah, kalau kita hidup untuk kepentingan kita sendiri, berarti secara tidak langsung saudara dan saya, orang seperti itu tidak tahu apa tujuan hidupnya. Nah, pastikan saudara dan saya mengetahui tujuan kehidupan kita. Kalau tujuan hidup kita yaitu Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau kita tahu tujuan hidup kita Yesus Kristus, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita tahu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sudah pasti kalau untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk Yesus Kristus, maka tidak ada kepentingan kita sendiri di dalam, tetapi kepentingan Tuhan yang hanya ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau ada kepentingan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita pasti bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, secara tidak langsung saudara dan saya diajak, jangan jadi orang Kristen yang egois. Jangan jadi orang Kristen yang mau menang sendiri. Jangan jadi orang Kristen yang merasa bahwa hidupmu lebih penting dari orang lain. Tetapi engkau harus tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupanmu, engkau juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Belajar dari kehidupan Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan saudara dan saya juga. Dia merelakan hidupnya disiksa. Dia merelakan hidupnya itu menderita hanya untuk tujuan supaya apa yang Allah rancang bagi hidup saudara dan saya itu akan kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Apa rancangannya bagi kita? Hidup yang penuh dengan kemenangan, hidup yang tidak jatuh bangun dalam dosa, tapi hidup yang penuh dengan kemenangan. Dan saya percaya kalau kita bisa tahu tujuan hidup kita yang sebenarnya, maka pasti saudara dan saya akan mampu hidup seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus bagi kehidupan saudara dan saya lewat pengorbanannya di kayu salib. Nah, oleh karena itu mari saudara harus membangun kesadaran saudara bahwa kita ada di dunia ini hanya untuk tujuan Tuhan. Kita bekerja, kita berumah tangga, kita melakukan aktivitas, tidak tujuan lain, hanya untuk tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu belajarlah
Mintalah hikmat dari Tuhan terus dalam hidup kita, untuk kita mengerti tujuan hidup kita ada di dunia ini. Sehingga kalau tujuan Tuhan itu jelas dalam hidup kita, maka pasti kita akan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, dan kita pasti bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Biarlah Tuhan Yesus menolong saudara dan saya, memampukan kita untuk hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga mampu hidup bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus akan terus menolong dan menyertai kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami terus dibawa untuk melihat tujuan Tuhan dalam hidup kami, agar kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tapi bagaimana kami juga bisa hidup bagi sesama kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.